Shalom, salam sehat. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan berefleksi dari salah satu tokoh pembebas bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia adalah Musa. Meskipun Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Musa sendiri pun tidak diizinkan memasuki tanah Kanaan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 20 sampai 34. Kita tidak akan baca secara keseluruhan. Dikatakan demikian. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayah. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari kehidupan Musa saya percaya, saudara tahu sedikit banyak tentang dia. Musa merupakan Nabi Israel yang menulis 5 kitab pertama dalam Alkitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Musa adalah orang Ibrani yang lahir di Mesir selama perbudakan bangsa itu di sana. Musa mengenyam pendidikan Mesir yang modern untuk ukuran pada masa itu. Musa dididik di dalam dunia pendidikan terbaik di dunia. Dia dilatih oleh para prajurit yang tangguh, yang memiliki akses langsung ke kalangan terdekat Firaun. Juga selama 40 tahun dia dapat berbicara bahkan mengetahui kebiasaan orang Mesir. Namun perubahan drastis terjadi atas kehidupan Musa. 40 tahun kemudian, mentalitas dan karakternya juga telah digembleng ketika menjadi seorang gembala di Midian. Dan dalam perkiraannya, perubahan itu bersifat permanen. Saudara bisa bayangkan, dari seorang pangeran menjadi seorang gembala. Sehingga ketika Allah berbicara kepadanya dalam semak belukar yang menyala-nyala, dia bahkan bertanya kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap kepada Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir." Saudara, di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, setiap orang membutuhkan sebuah jaminan yang pasti. Ada orang yang terjamin dengan aman bila dia memiliki harta yang berlimpah, dia memiliki jabatan yang tinggi, dan dia memiliki kehidupan yang mapan. Mungkin itu menjadi satu jaminan di dalam dirinya. Hal ini tentunya tidak salah, saudara. Namun persoalannya bahwa semua yang kita anggap itu bisa menjamin kehidupan kita, itu bisa lenyap di dalam sekejap saja. Ini akhirnya membuat kita menjadi semakin kecewa dan frustasi. Sesungguhnya masih adakah sesuatu yang benar-benar bisa memberikan jaminan yang pasti di dalam dunia ini? Mari kita belajar dari kehidupan Musa. Ketika dia diperintahkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saat itu, Allah memerintahkan Musa untuk mendatangi Firaun dan meminta kepada Firaun untuk mengizinkan bangsa Israel pergi meninggalkan tanah Mesir. Ketika itu Musa ragu, karena dia bukanlah seorang yang pandai berbicara. Musa ragu, apakah bangsa Israel dan Firaun mau mendengarkan apa yang hendak disampaikannya. Ada kebimbangan di dalam diri Musa. Apakah ia sanggup untuk memimpin suatu bangsa yang besar menuju satu tempat yang baru? Saudara, Tuhan tahu apa isi hati dan perasaan Musa.
Oleh sebab itu Tuhan memberikan jaminan kepada Musa. Apa jaminannya? Jaminannya adalah dirinya sendiri, Allah sendiri yang menjamin Musa. Oleh sebab itu Tuhan memberikan jaminan dan berkata dengan tegas, katakan kepada Firaun, katakan kepada bangsa Israel bahwa akulah Tuhan yang memanggil engkau. Sebuah jaminan yang luar biasa. Tidak ada satupun yang dapat memberikan jaminan yang begitu pasti di dalam hidup saya dan saudara selain Tuhan kita Yesus Kristus. Kepastian itu telah dibuktikannya dengan mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Seperti apa yang telah dinubuatkan. Jika masih ada keraguan dan kebimbangan di dalam hati saudara terhadap janji firman Tuhan ini, ingatlah dan renungkanlah kembali betapa kasih dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas Kalvari begitu luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam situasi kondisi saat ini, ketika semua merasa terpuruk dengan pandemi yang terjadi saat ini, perlu untuk kita renungkan kembali. Siapa yang menjamin hidup saudara dan saya? Coba kita pikirkan kembali bagaimana hari-hari yang telah kita lalui, bagaimana kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, situasi kondisi apapun, jangan pernah membuat saudara menjadi putus asa terhadap jaminan yang saudara telah miliki. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang memberikan jaminan itu di dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk melangkah. Percayalah kepada Tuhan. Biarlah melalui renungan singkat ini boleh menolong saya dan saudara untuk bersama-sama kita tetap meyakini dan percaya. Kita tetap melihat rancangan Tuhan. Kita tetap merasakan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk ragu, untuk takut, untuk khawatir di dalam hidup ini. Karena kita punya jaminan yang pasti, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Pada saat ini kembali firman-Mu menyapa setiap kami melalui tokoh Musa, di mana ketika ada keraguan, di mana ketika ada kekhawatiran dan ketakutan di dalam hidupnya, akan panggilan-Mu kepada dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Engkau mengatakan bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan yang menjamin dia, yang bersama-sama dengan dia. Tuhan, biarlah kami juga kembali disegarkan dan dikuatkan bahwa ketika kami percaya kepadamu, Engkau menjadi jaminan yang pasti di dalam hidup kami. Apapun yang saat ini sedang kami alami, kami pun percaya bahwa jaminan hidup kami ada di dalam tangan, bahwa Engkau yang ada bersama-sama dengan kami, bahwa Engkau yang telah merancangkan damai sejahtera di dalam hidup kami, dan bahwa Engkau yang memegang tangan kami untuk melangkah di dalam hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan,
Terpujilah akan nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.